semuanya, perkenalkan namaku Hasania Rahab dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini aku ingin membahas mengenai isu global yang tengah marak-maraknya nih terjadi, yaitu mengenai resesi global. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai resesi global, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu resesi global? Nah, resesi global adalah istilah yang belakangan ini sering muncul. Adanya isu resesi global ini diperbincangkan karena resesi ini menjadi ancaman serius bagi seluruh dunia. Resesi global ini merupakan penurunan pada sektor ekonomi berkepanjangan secara global dalam sebuah periode, dan juga resesi global ini sendiri merupakan sebuah keadaan naik atau inflasi dari produk domestik bruto, atau bisa kita sebut dengan PDB dunia sesuai dengan indikator ekonomi makro di dunia. Sebagaimana yang telah dikutip pada CNN News, bahwa resesi global ini terjadi pada negara-negara maju seperti negara Inggris dan juga negara Amerika Serikat karena kenaikan laju inflasi ini sangat tinggi untuk mencapai sektor yang tertinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi ekonomi. Yang pertama adalah faktor COVID-19 yang pernah terjadi di dunia dan juga karena faktor peperangan Rusia. Peperangan Rusia ini merupakan salah satu alasan utama resesi ekonomi global di tahun 2023 karena kedua negara ini mempunyai produsen utama komoditas dan juga energi dunia. Akibat peperangannya, harga komoditas ini terutama pangan dan juga energi yang melonjak tajam yang akan mempengaruhi bahan baku di tingkat industri, dan saat bahan baku makin mahal, harga jual konsumen juga ikut naik. Berikut adalah harga komoditas yang meroket. Yang pertama yaitu ada gas alam naik sebesar 125,8%. Kemudian ada batu bara naik sebesar 166,1%. Kemudian ada minyak sawit mentah naik sebesar 20,9%. Kemudian minyak Brent naik sebesar 45,7%. Kemudian ada gandum naik sebesar 55,6%, jagung naik sebesar 35,5%, kemudian kedelai naik sebesar 28,1%, dan yang terakhir adalah biji-bijian naik sebesar 15,5%. Berikut adalah skenario pertumbuhan ekonomi pada resesi global. Ekonomi global di tahun 2022 diprediksi akan tumbuh sebesar 2,8%. Namun sangat disayangkan pada 2023 akan menurun sebesar 0,5 dan di tahun 2024 akan naik sebesar 2%. Ada juga ekonomi negara maju di tahun 2023. Pada pertama kalinya ekonomi negara maju pertumbuhannya minus di angka 0,8%. Dan ekonomi negara berkembang di tahun 2022 naik sebesar 3,5%, tahun 2023 turun menjadi 1,8%, tahun 2024 naik sebesar 3,4%. Seandainya resesi memang terjadi, maka ini akan lebih dirasakan oleh negara maju ketimbang negara berkembang seperti data yang telah tersedia sebelumnya. Namun, kita juga harus bisa mengantisipasi jika resesi global ini berdampak pada kita. Ada beberapa cara yang harus kita persiapkan nih jika ekonomi global berdampak pada Indonesia, yaitu antara lain, yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Jika orang merasa nyaman membelanjakan pendapatannya untuk hal yang bersifat hiburan seperti belanja, berlangganan layanan streaming, menonton konser saat kondisi ekonomi normal, namun karena resiko resesi, kebiasaan ini harus ditunda untuk sementara waktu. Yang kedua adalah coba mencari penghasilan tambahan. Nah, ancaman resesi ini sebenarnya tidak begitu menakutkan ketika orang yang hidup dalam gig ekonomi. Mereka yang masih bekerja dapat memperoleh penghasilan tambahan melalui platform yang tersedia dan menggunakannya untuk menghasilkan penghasilan tambahan. Dan yang ketiga adalah pelajari keahlian baru. Masa suram ekonomi justru mengharuskan kita terus mengembangkan diri dengan mempelajari keahlian baru. Pepatah bijak mengatakan, semakin banyak Anda belajar, semakin banyak kamu menghasilkan. Sekian penjelasan mengenai resesi global ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan juga semoga kita dapat menghadapi resesi global ini dengan baik dan bijak agar perekonomian diri kita akan tetap stabil. Thanks for watching.